Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang dimana beliau adalah suri tauladan bagi umat Islam di dunia, dan semoga kelak kita nanti bisa mendapatkan syafaat darinya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih kami ucapkan yang telah meluangkan waktunya, untuk hadir di kegiatan kami ya. Dalam kegiatan ini berbagi praktik baik, salah satu program dari calon guru penggerak. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Wakasek Kurikulum, untuk memberikan arahannya mengenai kegiatan kita. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih atas undangannya untuk membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak untuk angkatan 10. Juga yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semua yang sempat hadir pada saat ini untuk mengikuti seminar yang diselenggarakan oleh Bapak dan Ibu guru penggerak. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rahmat serta kesehatan yang dikaruniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir untuk melaksanakan atau menghadiri kegiatan ini. Juga salam dan salawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi dimasukkan ke dalam golongannya di akhirat kelak dan mendapatkan syafaatnya bagi kita umat muslim. Amin. Jadi pertama-tama izinkan saya untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu guru yang telah berkiprah atau ikut berkontribusi ke dalam program guru penggerak untuk angkatan 10 ini. Jadi ini merupakan salah satu program andalan dari Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi. Ini sudah berlangsung selama beberapa tahun ini angkatan 10 yang saya tahu ya. Dan kita beruntung Bapak dan Ibu, kita di SMK SYPPP Wonomulyo itu bisa mendapatkan, guru-guru kita mendapatkan kesempatan untuk ikut berpartisipasi sebagai calon guru penggerak. Dan seperti yang kita ketahui bahwa untuk sekolah kita, sekolah SMK YPP itu untuk Kabupaten Polewali Mandar itu merupakan sekolah dengan CGP terbanyak sebanyak 4 orang, dan itu sebuah prestasi yang harus kita apresiasi, karena seperti kita ketahui Bapak dan Ibu bahwa untuk bisa ikut program ini melalui sebuah proses seleksi yang sangat panjang. Dan juga saya beberapa kali menghimbau kepada Bapak dan Ibu untuk ikut. Jika ada sebuah program dari kementerian, itu silakan ditanggapi dengan positif dan diikuti, karena itu pasti ada sesuatu positifnya. Jadi jangan kita menjadi pesimis dan jika sudah ada program. Jadi kita selalu berikanlah tanggapan yang positif. Pasti tidak ada ruginya. Yang namanya ilmu itu tak ternilai, tak terbilang oleh harga, apalagi dengan rupiah. Kita berharap ini memberikan dampak yang besar terhadap pemahaman guru terkait dengan penerapan kurikulum merdeka di sekolah. Karena yang kita harapkan adalah Bapak dan semua guru-guru yang ada di sekolah kita SMK SYPP Wonomulyo itu memiliki mindset, ada perubahan mindset dari pola lama ke pola yang baru, yaitu lebih berpihak kepada murid. Dan salah satunya adalah yang saya ketahui adalah bagaimana
penerapan disiplin itu. Jadi ada pergeseran bagaimana bukan lagi menuntut murid atau menghukum murid-murid, tetapi juga bagaimana pola itu diubah dan diajak teman guru untuk juga menerapkannya. Jadi salah satu yang saya ketahui adalah tentang restitusi ya, dan 5 posisi kontrol guru. Itu saya berharap sekali, itu sangat bagus Bapak dan Ibu. Tolong sekali lagi mohon di share kepada Bapak dan Guru, diajak untuk ikut menerapkan. Jadi dengan berempat ini saya kira ini akan sangat besar dampaknya bagi sekolah kita, terutama bagi penerapan guru dan kaitannya dengan keberpihakan kepada murid-murid kita. Saya kira untuk kegiatan ini saya tidak akan berpanjang lebar lagi. Sekali lagi apresiasi kepada Bapak dan Ibu Guru dan juga kepada Bapak dan Ibu Guru yang sempat hadir. Mohon kiranya menyimak dan mengambil sisi positif dan apa makna dan materi yang bisa kita dapatkan dari kegiatan ini. Jadi dengan ini kegiatan berbagi praktik baik budaya positif untuk calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Polewali Mandar di SMK SYPPPP Wonomulyo pada hari ini, hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas arahan, dan semoga ini bisa menjadi motivasi untuk Bapak Ibu untuk terus bisa mengembangkan diri ya. Baik, acara selanjutnya agar kegiatan kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Joni. Kepada Bapak dengan hormat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Hamdan katsiran wa syukrillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam kita sampaikan dan curahkan kepada Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara kita lanjutkan, izinkan kami untuk memimpin doa ini dengan cara Islam bagi saudara-saudara sekalian yang menganut kepercayaan di luarnya untuk bisa menyelesaikan. Kita awali dengan membaca ulumul Quran surat Al-Fatihah. Idza hadara Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, kepada kami memohon keridhaan dan rahmat-Mu. Berkati dan rahmatilah kegiatan kami pada hari ini ya Allah. Berikanlah kami pemahaman, keikhlasan dalam menjalankan tugas kami sebagai guru ya Allah. Allahumma ya Allah, memberi ampun dan menerima taubat segala segala ampunan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni segala dosa para pemimpin, para rekan kami, para saudara-saudara kami yang mengabdi sebagai guru ya Allah, agar mereka bisa Engkau selalu berikan rahmat dan hidayah. Allahumma ya Allah, hanya kepada-Mu kami memohon, maka kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Berkati dan rahmatilah semuanya ya Allah, serta mudahkanlah urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu kita masuk ke acara inti ya, yaitu pemaparan materi. Perlu kami sampaikan bahwa kami dari calon guru penggerak ini terdiri dari 4 orang ya. Yang pertama ada Ibu Rien Herdiana,
SPD. Kemudian ada Pak Ali Joni, ya, Pak Ali Joni. Kemudian ada Pak Sainal Ruslan dan saya sendiri Rahmi Arifin. Baik, Bapak Ibu, yang pertama yang akan menyampaikan materi mengenai budaya positif yaitu adalah Ibu Rin Herdiana. Kepada Ibu dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Herdiana. Untuk pada sesi praktek baik kali ini saya dipercaya untuk memberikan materi tentang perubahan paradigma belajar. Tapi sebelum saya masuk di materi perubahan paradigma belajar, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai tentang budaya positif. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru yang ada di forum ini, budaya positif apa saja yang kalian ketahui yang sudah diterapkan di sekolah kita? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Silakan berdiri, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif yang mungkin sudah dilaksanakan di sekolah, yang pertama membudayakan bagi siswa-siswi kita untuk membersihkan ruangan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian membaca doa sebelum dan setelah selesai belajar. Kemudian dibudayakan juga untuk sholat berjamaah pada waktu sholat zuhur. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lainnya? Apakah masih ada tambahan? Bagaimana? Oke, silakan Ibu. Salah satu budaya positif yang sudah kita terapkan itu di pagi hari. Pada saat kita menyambut siswa-siswi kita di depan gerbang saat di sekolah. Oke, terima kasih banyak. Bagaimana, masih ada yang lain? Mungkin jawabannya yang lain sudah diwakili ya sama dua Bapak Ibu guru yang tadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu budaya positif. Yang dibaca di atas itu adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, bermanfaat, dan bertanggung jawab. Jadi yang tadi sudah disampaikan sama Ibu bahwa kita sudah melakukan budaya positif di sekolah, yaitu dengan salah satunya menjemput siswa di pagi hari, memberikan salam sebelum dan setelah proses pembelajaran, dan melakukan salat berjamaah di waktu salat. Itu semua adalah salah satu contoh budaya positif di mana itu menjadi kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Oke, sekarang saya lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang coba perhatikan kata berdiferensiasi. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan berdiferensiasi? Pembelajaran yang bagaimana? Oke. Pembelajaran diferensiasi yang dimaksud itu pembelajaran yang tidak dikelompokkan berdasarkan kemampuan peserta didik, kemampuan awalnya. Oke, ya, berdiferensiasi itu pembelajaran yang berpihak pada murid, baik itu melakukan perkelompok di dalam proses
satu forum, coba Bapak Ibu mengingat, selama Bapak Ibu mengajar, apakah di dalam proses pembelajarannya masih berpihak pada guru atau sudah berpihak kepada siswa? Ada yang bisa menjawab? Pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah kita mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan. Sedangkan kalau proses pembelajaran pada guru, pembelajarannya masih monoton, menggunakan model ceramah. Bagaimana? Apa ada yang sudah bisa menjelaskan bahwa selama ini proses pembelajarannya sudah berada di tahap berpihak pada siapa? Pada siswa, karena kita sering melakukan, mereka lebih sering melakukan belajar berkelompok. Kalau saya pribadi seperti itu, dengan cara mereka belajar berkelompok berarti kita sebagai guru tidak lagi terlalu mendikte atau kita berceramah di depan kelas. Jadi siswa yang diberi kebebasan untuk dia betul-betul berekspresi. Oke, betul sekali Ibu, dan alhamdulillah ya, ternyata di sekolah kita sudah menggunakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi kita sudah bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa saja yang mereka butuhkan di dalam proses pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, di dalam proses pembelajaran itu diwujudkan adanya profil pelajar Pancasila. Saya rasa untuk Bapak Ibu semuanya sudah tahu apa saja itu profil pelajar Pancasila. Jadi profil Pancasila itu mempunyai 6 ya. Yang pertama itu beriman, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Beriman di sini biasa yang tadi ya, yang budaya positif, melakukan salat duhur berjamaah, berbinekaan global. Di sini kebetulan kita adalah sekolah SMK, di mana lulusan-lulusan kita itu diharapkan bisa menggunakan teknologi, bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan hanya dalam tahap membersihkan, tapi bergotong royong juga di sini adalah melakukan kolaborasi yaitu kerjasama antara guru dan siswa, kreatif, mandiri, dan berpikir kritis. Nah, sekarang kita masuk di perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol. Di sini selama ini yang kita lakukan itu adalah ilusi. Sekarang kita masuk di yang pertama, yaitu ilusi guru mengontrol siswa. Saya ingin bertanya sama Bapak Ibu, kalau kita sebagai guru, apakah dengan kita mengontrol murid, apakah kita sudah bisa didengar seutuhnya oleh murid? Belum tentu ya. Kenapa? Karena misal ada yang kita suruh ke siswa dan dia mungkin menjalankan pada saat itu, tetapi mungkin saja di saat kita sudah tidak ada, dia akan pergi begitu saja. Kebanyakan itu misal kita suruh bersihkan kelas, kalau dia tidak didampingi, kita tidak kontrol siswanya tidak akan melakukannya, kecuali ada motivasi intrinsik dari diri mereka sendiri, dari hati mereka sendiri untuk melakukan itu. Biarpun tidak diawasi, biarpun tidak dikontrol, pasti mereka akan melakukannya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Sekarang kalau kita sebagai guru, apabila seorang siswa melakukan kesalahan dan kita membuat siswa tersebut merasa bersalah, apakah
itu bisa menguatkan karakter mereka? Tidak, justru melemahkan. Tidak Bapak Ibu. Jadi kalau bisa, kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan, kita jangan langsung mengkritiknya ya. Kenapa? Karena bisa saja siswa tersebut menjadi terciut atau merasa tidak enak. Yang ketiga itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini sama tadi kayak mengontrol murid. Tidak semuanya penguatan positif, efektif itu efektif dan bermanfaat. Sama kayak tadi membersihkan, itu kan juga salah satu budaya positif. Tapi kalau kita tidak temani siswanya, dia tidak akan melakukannya sampai selesai, kecuali ada motivasi intrinsik dari mereka. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga ya, kita sebagai orang dewasa itu sebenarnya tidak ada hak untuk memaksa. Kenapa? Karena yang tahu diri kita itu ya hanya kita sendiri. Jadi kalau bukan dari kitanya yang sadar, biar bagaimanapun kita memaksa itu tidak akan terjadi. Contoh, misal sekolah kita, kalau misal kepala sekolah menyarankan kita untuk datang di pagi hari jam 7.15, ya mungkin awalnya kita akan mendengar dengan pengawasan kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolahnya sudah pergi pelatihan, mungkin akan ada di beberapa guru yang masih tetap melakukannya, tapi pasti ada juga beberapa guru yang sudah tidak melakukannya. Kenapa? Karena tidak ada motivasi dari mereka sendiri, ya. Jadi itu yang harus semuanya diperbaiki Bapak Ibu. Yang terakhir penjelasan dari saya yaitu tentang perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang yang berpandangan sama dengan kita. Yang harus kita lakukan seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kenapa? Karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda-beda. Yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seharusnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Misal, tidak selamanya siswa kita yang berperilaku buruk itu dilihat sebuah kesalahan. Coba cari tahu dulu kenapa siswa tersebut melakukan hal itu. Semuanya pasti memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain mengontrol saya. Seharusnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain, karena yang tahu diri kita itu hanyalah kita sendiri. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Seharusnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Seharusnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya yang kita pikirkan itu adalah menang, menang, dan menang. Jangan selalu patah semangat. Jika ada sesuatu, berpikir yang positif bahwa kita pasti bisa. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Pak Lijoni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.
Sebelum saya memulai, saya ingin mengetahui forum saya ini seperti apa. Apakah sedang dunianya sibuk dengan diri sendiri, ataukah masih mendengarkan apa yang saya lakukan? Karena tidak sedikit kita mengajar di kelas seperti itu kejadiannya. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa kalau kami memberikan sesuatu yang menurut Bapak Ibu tidak boleh begitu Pak. Ini hanya sampel dan contoh saja. Jadi sebelum mulai kita breaking sedikit saja. Baik, pegang telinga, kemudian pegang hidung, hidung. Nah, ada yang mulai mana hidung saya? Benar ini. Nah, itu salah satu contohnya. Oke, kita fokus lagi tangan kiri, kemudian pegang pundak, ini bahu ya. Kemudian pundak, hidung. Ada nggak kata pegang? Tidak, Bapak Ibu tidak fokus kepada perintah saya. Jadi kalau saya bilang pegang, baru Bapak lakukan. Nah seperti itulah ketika kita meminta siswa kita untuk mengajarkan di saat jam-jam panas, apalagi soalnya hitungan, kita memaksakan kerjakan, maka tidak akan bisa Bapak Ibu. Saya Ali Joni, biasa dipanggil Aliando, di rekan guru untuk mengantarkan materi tentang disiplin positif dan motivasi perilaku manusia, atau dalam hal ini hal-hal yang positif dari perilaku kita. Nah, keluarkan dulu baca-bacanya. Next. Oke, apa yang dikatakan tadi rekan kami, Bunda Rien, mengatakan bahwa kita manusia memiliki fitrah yang sama sekali orang juga sama dengan kita. Jadi semua, kata Ki Hajar Dewantara, manusia itu dilahirkan dengan fitrahnya dan membawa masing-masing keyakinannya. Jadi tidak bisa kita menjudge si A lahir dari ibunya maka dia akan buruk, tidak boleh seperti itu. Jadi kemudian disiplin positif maksudnya apa Bapak Ibu? Sebagian besar dari kita mengartikan disiplin itu keteraturan, kedisiplinan serta kepatuhan terhadap aturan. Itu yang dikatakan disiplin. Dan biasanya disiplin identik dengan kata hukuman. Bapak Ibu sepakat kalau disiplin itu harus dihukum, identik dengan hukuman? Biasanya kita mengatakan tidak, tapi di lapangan yang terjadi kita melakukan hukuman. Disitulah antara prinsip kita tadi sudah dibahas, apakah kita akan menjalankan itu. Kenapa selama ini kita seperti itu? Karena kita dipengaruhi oleh budaya-budaya dan prinsip-prinsip sebelum kita, guru-guru kita seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih mewariskan itu, maka jangan heran kalau siswa kita masih sampai hari ini seperti itu juga. Next, ini dia contoh. Apakah Bapak Ibu setuju kalau ada siswa datang terlambat, kemudian kita hukum hormat bendera selama 10 menit, dan itu kita anggap akan mendisiplinkan mereka? Buang-buang waktu. Saya tanya dulu, realita kita di lapangan seperti apa? Tidak hormat bendera, kami bersihkan bagaimana bermanfaat. Oke, terima kasih Ibu Cici yang sudah memberikan masukan bahwa ternyata hormat bendera tidak bisa dimaksudkan bisa mendisiplinkan siswa. Push up, lari keliling lapangan, kemudian segala macam, itu tidak akan merubah pemikiran siswa, dan bahkan siswa kita akan menjadi benci dan dendam. Dia akan tercatat bahwa guru ini yang telah menghukum saya, yang telah mencembur saya, yang telah seperti ini, dan itu yang akan teringat di kepala mereka. Dan itu susah dihilangkan. Maka kita rubah pola itu. Kita sepakat tidak setuju ya. Kemudian kita rubah pola itu menurut Ki Hajar Dewantara tadi saya ucapkan bahwa setiap manusia itu memiliki fitrahnya masing-masing, dan motivasi mereka, contoh misalnya ada anak kita yang berhasil lulus ke jenjang misalnya lomba tingkat nasional, itu kan ada motivasinya. Apa faktor karena prestasinya ingin diakui atau faktor lain? Jadi siswa kita punya potensi, jadi tidak bisa kita menghakimi dia di kelas malas, dia di beberapa suka membolos, tapi kok bisa berprestasi. Itu
terjadi. Dia tidak bisa menghakimi dari satu sisi saja. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, terakhir ini saya. Yes. Itu memang kalau ditanya. Kemudian kita sebagai manusia, kecenderungan kita akan melakukan sesuatu karena ada dorongan, baik tekanan dari lingkungan. Contoh, kenapa Bapak Ibu mau makan? Lapar, dorongan itu. Kenapa Bapak Ibu mau mengajar? Karena ada aturan, kalau tidak mengajar ditegur kepala sekolah. Bisa nggak kita rubah mindset itu? Saya mengajar karena ada siswa saya yang sudah capek-capek datang dari Luyo, naik motor diantar bapaknya, terus jamnya kosong. Alangkah bersalahnya kita, siswa yang sudah setengah mati datang, dia bersusah payah, terus kita berikan penyalahan dan bahkan kita abaikan, walaupun itu cuma satu orang. Itu sangat susah Bapak. Kita merasa terpanggil, inilah anak yang baik. Saya teringat dengan kata kurikulum kita, tuh cuma 3 orang siswanya. Bapak Ibu harus bersyukur karena 3 itulah yang luar biasa. Dan yang lebih luar biasa teman yang lain. Oke, kemudian kita biasanya menghindari sesuatu yang menyakitkan atau kita tidak suka. Bapak Ibu, tidak semua mau masuk dan duduk di forum ini. Tidak semua siswa kita mau mengikuti pelajaran kita, apa yang kita katakan. Padahal keinginan kita, siswa mau mengikuti apa kata kita, karena kita menurut kita itu baik. Tapi mengapa bahkan ada siswa yang tidak suka dengan kita? Baik itu cara mengajar, mendengar nama kita, dia sudah takut. Bahkan takut dalam artian tidak mau bersentuhan langsung dengan kita. Itu kan sudah satu pertanyaan yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Manusia itu kecenderungannya adalah dia menghindari sesuatu yang bersifat tidak nyaman. Jadi kalau siswa kita, Bapak Ibu tadi tidak betah kan kalau gerah, jadi panas, siswa tidak akan nyaman itu. Kemudian Bapak Ibu menanyakan PR-nya di awal muka, yang tidak mengerjakan PS akan keluar. Jadi yang dia akan hindari adalah bagaimana caranya saya tidak ketemu guru itu dan menanyakan PR itu. Dan jangan heran kalau Bapak Ibu tidak diminati pelajarannya. Kenapa pelajaran olahraga menyenangkan? Kenapa pelajaran matematika menyusahkan? Itu kan pertanyaan dasar kita. Di olahraga menyenangkan Pak, kita bisa tertawa, kita bisa berguling. Bisa nggak matematika tertawa dan berguling? Sebenarnya kita bisa rubah. Bisa. Jadi tidak ada cuma mau melakukannya itu yang kita tidak mau. Mengikuti pelatihan, bertanya kepada rekan, kita kadang gengsi. Kita kadang mengatakan bisa tunjang. Padahal saya sendiri pribadi sampai saat ini saya juga masih belajar pada seluruh rekan saya dan Bapak Ibu sekalian. Oke, lanjut. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini dia. Tidak sedikit di antara kita yang mau datang mengajar karena digaji. Ada nggak coba-coba menanyakan kepada pribadi, kan teman saya tahu kalau saya ikhlas Pak Ali datang mengajar. Ada tidak ada jamku saya ikut upacara. Susah itu Bapak Ibu. Motivasi kita berbeda-beda dan mengharapkan yang namanya tadi imbalan, baik itu uang, diakui oleh rekan sejawat, diberikan reward oleh kepala sekolah. Coba lihat di Pak Anwar, rajin sekali. Nah itu yang memotivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kita harus mampu menghargai diri kita sendiri, memperlakukan diri kita seperti mereka. Kalau siswa tidak suka lama-lama kita ngomong, jangan berlama-lama. Kalau siswa tidak suka sudah capek disuruh mencatat, jangan coba-coba kasih catatan. Ibu akan dianggap sesuatu yang sangat-sangat tidak baik. Jadilah rekan yang bisa berpihak sebagai yang kami katakan menghamba kepada siswa. Saya pun dulu tidak senang kalimat itu. Apa sama? Masa saya harus menurut semua kata siswa saya? Masa saya harus mengatur? Dan itu betul. Menghamba di sini bukan seperti menyembah siswa, tapi mengikuti semua apa yang siswa dan kita harus lakukan buat siswa kita. Oke, yang terakhir, saya tetap menjadi diri saya tidak akan menjadi Bu Rahmi apalagi menjadi Pak Inal, karena Pak Inal sudah luar biasa, Bu Rian juga sudah luar biasa. Saya adalah ahli Juni yang mengajar dengan cara ini dan tetap menerima masukan dan melakukan evaluasi yang kami sebut dengan refleksi. Demikian Bapak Ibu, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Ibu Rahmi SK. Pada beliau waktu dan tempat silakan. Oke,
Oke, baik. Terima kasih, Mbak Ali. Apa kabarnya hari ini, Bu? Luar biasa ya. Bisa minta waktu sedikit untuk berdiri sejenak. Berdiri. Kita regangkan sedikit otot-otot yang kaku. Ya, bisa goyang kanan, goyang kiri. Jarinya diremas-remas. Jari ya. Bukan yang lain ya. Oke. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Ya, kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu ya. Tadi Ibu Rian sudah menyampaikan tentang paradigma ya. Kemudian Pak Ali juga telah membahas mengenai motivasi perilaku ya. Sedikit saya umpan balik ke Bapak Ibu. Sudah ada sedikit gambaran perbedaan menurut Bapak Ibu. Apakah dari kedua materi tadi ini, apakah sudah ada perbedaan yang menurut Bapak Ibu yang selama ini Bapak Ibu terapkan dengan apa yang disampaikan rekan saya tadi yang berdua, atau memang sudah terlaksana seperti itu? Baru mau direncanakan. Belum sepenuhnya. Oke, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Ya, betul sekali ya bahwa kita sebagai seorang guru yang mindsetnya kemarin mungkin hanya datang mengajar, menyiapkan perangkat pembelajaran, lantas pulang. Kalau sekarang menurut filosofi pemikiran KHD itu tidak seperti itu. Kita juga perlu mengembangkan diri. Ya, mengembangkan diri itu tidak mesti harus pakai ngesuruh oleh atasan. Ya, tetapi dari kita sendiri, dari motivasi kita untuk mengembangkan diri itu bagaimana caranya? Ya, jangan juga malu untuk sering bertanya, cari-cari informasi di Google kah atau di mana. Sekarang enak, apalagi sekarang ada PMM. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan jika kita aktif membuka aplikasi tersebut. Oke, langsung saja masuk ke materi saya. Ini mengenai keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Ya, sebelum saya menyampaikan apa itu keyakinan kelas, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas selama Bapak Ibu mengajar? Belum sepenuhnya. Yang lain, coba Bu Cici. Yang lain bagaimana? Pak Gifli? Belum sekali. Belum sepenuhnya. Pak Sri? Belum sekali. Belum sama sekali. Ya, oke, terima kasih atas tanggapannya. Bahwa pada dasarnya keyakinan kelas ini sudah ada yang menerapkan, bahkan ada yang belum menerapkan. Nah, kita perlu tahu apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu, ya. Nah, ini yang pertama. Apa tujuan kita sebagai guru untuk mempelajari materi ini? Ya, yang pertama itu guru dapat menganalisis pentingnya memiliki keyakinan sekolah atau kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik, ya, memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah ataupun kelas. Jadi keyakinan kelas ini tidak hanya kita buat Bapak Ibu, tetapi ini bisa menjadikan kita untuk menjadikan dasar dalam memecahkan konflik. Ya, kalau di kelas kan pasti selalu ada konflik. Ya, tidak pernah itu kita mengajar jalan lurus seperti aspal. Pasti ada kerikil-kerikilnya. Ya, dan dengan keyakinan kelas ini kita bisa pakai. Ya, kemudian yang kedua, guru dapat menjelaskan proses pembentukan dari peraturan beralih ke keyakinan kelas. Ini sinkron dengan apa yang disampaikan rekan saya tadi Pak Ali Joni, bahwa peraturan atau mendisiplinkan seorang siswa itu tidak mesti harus selalu dihukum. Ya, jadi jangan bilang kalau kuhukum besok-besok akan disiplin. Itu juga belum tentu Bapak Ibu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, guru akan dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang dituju pada peraturan yang ada di sekolah mereka masing-masing. Ya, gitu Bapak Ibu. Maksud apa itu keyakinan kelas? Ya, Bapak Ibu, apa itu keyakinan kelas? Ya. Sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Oke, yang lain masih ada pendapat lain? Ya, sudah mewakili ya dari statement dari Pak Basri bahwa sesuatu yang dapat diterapkan di kelas tersebut. Nah, sudah tepat sekali Bapak Ibu. Dan pada dasarnya keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya
ya. Dan dengan adanya kegiatan kelas diharapkan dapat melanjutkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi kita berkiblat ke profil pelajar Pancasila. Ya, tadi rekan saya sudah menyampaikan apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu, tadi sudah disampaikan. Dan saya rasa bahwa Bapak Ibu sudah tahu apa itu profil pelajar Pancasila ya. Next, ini keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Ya, ini tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi secara seseorang dari dalam. Ya, ini akan berbeda dengan kata peraturan. Ya, kalau keyakinan itu berasal dari dalam diri siswa tersebut. Artinya, kalau siswa tersebut itu meyakini bahwa ini loh yang baik saya lakukan, ini loh yang tidak, ini akan bisa terlepas dari kata hukuman. Ya, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Dari definisi tersebut, kira-kira menurut Bapak Ibu, salah satu contoh keyakinan kelas yang Bapak Ibu telah lakukan seperti apa? Hayo. Tadi di awal ada keyakinan kelas. Ya. Menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas yang telah Bapak Ibu buat bersama siswa itu contohnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Contoh pertama. Contoh yang lain yang lebih konkret, memberi salam. Ya, oke. Apa yang disampaikan oleh Pak Basri tadi ini sudah mewakili yang namanya keyakinan kelas. Dan pada dasarnya keyakinan kelas ini sama dengan kontrak belajar yang Bapak Ibu lakukan. Ya, hanya mungkin dalam hal ini penggunaan kata-katanya. Ya, nah setiap guru kan pasti melakukan kontrak belajar bersama siswanya kan. Misalnya tidak boleh telat 5 menit setelah ibu guru masuk. Gitu. Lanjut. Ya, ini mungkin bisa Bapak Ibu baca saja. Pembentukan keyakinan kelas itu ini bersifat lebih abstrak. Artinya nyata dia. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Artinya dia secara umum. Ya. Dibuat dalam bentuk positif. Kata-kata yang positif. Tadi kalau Pak Basri menggunakan kata dilarang. Ya. Nah, sebenarnya kalau dalam keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Gitu. Kemudian sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini keyakinan kelas kita tidak hanya buat, tetapi kita sebagai guru harus juga pantau bagaimana. Artinya kalau misalnya ada siswa kita yang melanggar keyakinan kelas, kita kembalikan ke siswa tersebut, ya, bagaimana kesepakatan yang sebelumnya yang telah dibuat itu. Tapi jangan langsung hukum. Karena di kurikulum Merdeka tidak ada yang seperti itu. Kita lagi-lagi kita kembalikan ke siswa tersebut, ya. Next, nah ini contoh, salah satu contoh keyakinan kelas penggunaan kata-katanya. Ini, ketuk pintu dan beri salam sebelum masuk. Itu contoh ya. Kemudian apa ini apa tidak kuliah ya? Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Ini penggunaan kata-kata positif semua ya. Tidak ada kata menggunakan dilarang, tidak boleh. Ya itu. Kemudian bersikap jujur, bertanggung jawab, saling menghargai. Ini salah satu contoh penggunaan kata keyakinan kelas. Dan ini bisa kita buat. Ya, kita bisa buat dalam bentuk seperti ini, kemudian ditempel di dinding atau di kelas, ya. Dipahami ya? Ya, oke. Langsung saja, ini kebutuhan dasar. Saya rasa kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar. Sebagai murid juga memiliki kebutuhan dasar. Secara umum kebutuhan dasar itu ada 5 ya. Ada penguasaan,
ada kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Ya, ini saya rasa mengenai maknanya Bapak Ibu sudah memahami ya. Jadi saya tidak perlu menyampaikan secara panjang kali lebar luas kali-kali mengenai ini. Dan saya anggap materi kebutuhan dasar ini cukup ini. Dan selanjutnya materi mengenai posisi kontrol dan restitusi ini adalah materi yang sangat menarik untuk Bapak Ibu ketahui, akan disampaikan oleh Mbak Zainal Ruslan. Kita tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperkenalkan nama saya Zainal Ruslan. Kalian belum kenal ya. Jadi materi saya untuk hari ini adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya. Posisi kontrol. Saya ingin bertanya kepada teman-teman guru semua, apakah masih ada di antara kalian ketika anak melakukan kesalahan konstitusi? Ada? Sudah tidak? Oke, alhamdulillah. Jadi di sini kita akan bahas sampai di mana kita berada di posisi kontrol yang bagaimana. Ya, jadi posisi kontrol sini seorang guru dapat melakukan kontrol dalam menerapkan disiplin dengan mengembangkan program disiplin positif yang berpusat pada murid dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol guru. Jadi kita perhatikan dulu video ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Glosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Narel yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Jadi kita Bapak Ibu ya, kita berada di posisi mana? Posisi pertama. Posisi pertama. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekali ya kamu jadi anak. Dasar pengawal. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana lapangan basket. Kita berada di posisi yang kedua. Posisi pembuat merasa bersalah ya. Gitu. Oke, kita lihat kembali videonya.
sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi tadi yang disebut rasa bersalah ada dampak negatif yang ditimbulkan ya. Jadi di sini dia akan merasa dirinya tidak berguna. Ya, karena dia selalu merasa dia ketika ini dia merasa besar, dia selalu berpikir salah ini. Dia merasa kayak semacam itu lah. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, kita lanjut ke posisi yang ketiga, posisi teman. Ya, kita berada di posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, tadi ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara kasar, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang. Jadi, Bapak Ibu, posisi teman ini dampak negatifnya itu dia si anak ini hanya menyukai orang tertentu. Jadi mengesah dia sebagai teman. Jadi dia tidak berada menyukai orang, jadi dia cuma menyukai orang tertentu. Dan murid juga tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri karena ada yang diandalkan. Ya, itu untuk posisi teman. Oke, kita lanjut. Saja. Posisi mantap atau monitor. Selamat pagi Bu. Nah, Ren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nah, sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan, ya? Baik Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kalau akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi di sini posisi manajer kita yang sangat disarankan, ya, untuk kita berada di posisi ini. Jadi posisi pemantau dan posisi manajer. Jadi di sini posisi manajer ini seorang manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu lama juga, yang netral, dan tidak bernada tinggi. Jadi ulangilah malam-malam di kelas. Ya. Terus terciptanya identitas positif. Jadi siswa ini dia akan merasa berhasil. Terus guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Makanya saat ini yang dijelaskan ibu teman kita Rahmi itu ada keyakinan keras sosial itu di kitab pembelajaran awal pembelajaran itu ada kita buat keyakinan keras yang bisa terdidik. Ya. Terus guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Maka saat itu dia bertanya, gitu, apa yang membuat kamu bisa tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan mengejar alarm. Jadi dia sendiri memecahkan masalahnya sendiri. Ya, oke, kita lanjut. Oke, tadi si kontrol ya. Oke. Nah, ini jadi dari posisi yang terlambat di atas kita dapat menyimpulkan bahwa posisi sebagai manajer lah yang sebenarnya digunakan. Posisi manajer. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi. Nah, restitusi ini adalah tindakan yang digunakan guru untuk membuat murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi, tindakan dilakukan oleh guru untuk membuat ini murid dia bisa memperbaiki kesalahan mereka dengan cara mereka sendiri. Makanya tadi di video yang tadi
apa yang membuat kamu bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi ini berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik lagi. Oke, di sini ada langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama ini menstabilkan identitas. Itu ada pertanyaan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita siswa yang melakukan kesalahan itu kita melakukan pertanyaan, oh iya, setiap manusia itu membuat kesalahan, itu distabilkan identitas, kita stabilkan dulu. Terus validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah. Jadi ada pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kayak teman tadi, kau pasti punya alasan kenapa kamu terlambat datang ke sekolah. Ya bu, terlambat ke panggung. Terus menanyakan keyakinan. Jadi di sini kita kepada peserta didik tersebut keyakinan kelas apa yang dilanggar, keyakinan apa yang dilanggar. Disiplin, saling menghormati, ya. Oke, kesimpulan. Oke, jadi kesimpulan untuk perkembangan ini adalah membangun budaya disiplin yang mendukung perkembangan siswa dapat diimplementasikan dengan lebih mudah di lingkungan sekolah melalui kolaborasi yang erat antara seluruh anggota sekolah. Jadi di sini disiplin positif ini tidak akan bisa berjalan tanpa kolaborasi dengan teman-teman sekalian. Makanya kami minta teman-teman sekalian untuk bisa menerapkan budaya positif ini. Oke, terima kasih. Demikian dari saya. Beri aplaus dulu untuk Pak Zainal. Ya, yang dimana materi yang disampaikan tadi mengenai restitusi dan 5 posisi kontrol. Kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu jika ada hal yang masih kurang dipahami atau ingin bertanya mengenai materi yang telah kami sampaikan tadi, kami persilahkan. Iya, kami persilahkan Bu Cici. Tapi yang sebaiknya dan bagus untuk kita adopsi adalah komposisi manajer. Komposisi manajer itu di mana siswa itu sendiri mampu memecahkan masalahnya dari dia, tapi dia tahu solusi pemecahan masalahnya bagaimana. Nah, sekarang memang semua diharapkan untuk berada pada komposisi sebagai manajer. Persoalannya adalah mampu tidak setiap siswa dia untuk mengakui bahwa kesalahan saya seperti ini. Contoh misal, mungkin kalau masalah persoalan telat bangun, oh iya besok saya ibu bapak saya minta maaf, saya besok mungkin tidak telat bangun dengan cara saya bawa sholat subuh dan bla bla. Itu solusi dari mereka. Nah, sekarang persoalannya gini, banyak di antara siswa-siswi kita yang ternyata dia pergi sekolah, tapi tidak sampai ke sekolah. Dia lebih nyaman di posisi dia nongkrong dengan teman-temannya. Nah, berbagai cara yang sudah kita lakukan, tapi akan back kembali lagi ke sana. Nah, solusi yang macam bagaimana yang harusnya kita gunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pertanyaan yang sama itu dilontarkan juga salah seorang teman kami waktu kelas pemahaman yang pada saat kemarin itu dilontarkan kepada instruktur. Nah, jawabannya instruktur simpel. Apakah kamu sudah melakukan segitiga restitusi? Apakah kamu sudah mencoba melakukan segitiga restitusi? Belum, Bu. Oke, coba lakukan. Itu jawabannya instruktur. Ya, kami anggap di sini juga proses pembelajarannya, atau mungkin Bu Rasma ada yang mau ditambahkan? Terima kasih. Sebenarnya begini Bapak Ibu, ini mengenai posisi kontrol. Sebenarnya ini PR bagi kita semua di sekolah. Karena jujur pun saya sudah mengikuti kegiatan ini dan saya sudah menerapkan. Betul tadi yang disampaikan sama Pak Adi bahwa dari kelima posisi kontrol ada pendukung sampai ke manajer. Kita tidak mesti harus berpatokan harus jadi manajer, harus jadi manajer enggak, karena kita sesuaikan dengan kondisi.
Namun minimal di sini kita bisa lihat di sini paling tidak kita tidak ada di posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah karena ini masuk dalam teori kontrol negatif. Kalau kita bisa di posisi teman, kita bisa di pemantau, kita sesuaikan kondisinya. Namun memang paling bagus kita di posisi manajer. Jadi kemudian saya sempat pernah bercerita bahwa di sekolah kami ini saya lihat kondisinya itu sudah sangat parah menurut saya. Jadi kalau kita mau menggunakan teori manajer saya kira belum bisa. Jadi minimal kita ada di posisi pemantau. Artinya pernah saya dengar bahwa jika ada anak-anak terlambat, kalau kita di posisi manajer, kita tidak akan menghukum anak yang bersihkan, kita tidak akan menghukum anak ini, tapi kita langsung saja dengan ceramah. Tapi di sekolah kita, saya kira itu belum bisa diterapkan. Jadi baiklah kita di posisi pemantau. Mudah-mudahan dari posisi pemantau kita bisa perlahan bisa di posisi manajer. Dan paling tidak di sini betul satu orang dua orang guru tidak akan bisa selesai. Artinya saya rasa jika di awal proses pembelajaran di tahun ajaran kita semua guru bisa menerapkan mulai dari pimpinan kelas, wali kelas, ke guru BK sampai ke jajaran semua, saya yakin insya Allah ini bisa diselesaikan dengan baik. Artinya bukan satu orang tapi semua stakeholder yang ada di sekolah harus berfungsi semua untuk bagaimana memajukan sekolah kita. Terima kasih, itu mungkin tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk arahan dari Ibu Rasma. Jadi intinya di sini kita mulai dari awal kembali, mulai dari diri kita sendiri dulu perbaiki ya. Kemudian kita terapkan ke anak-anak ya. Jadi apa yang disampaikan Bu Rasma tadi itu saya rasa sudah mewakili ya, menjadi kesimpulan kecil untuk pertemuan kita pada hari ini. Dan saya harap untuk pertemuan selanjutnya bahwa karena bukan sampai di sini kami menyampaikan informasi yang telah kami dapatkan, tapi kami akan berkelanjutan nanti Bapak Ibu. Jadi kami mohon juga kesediaan dan partisipasinya kala jika kami meminta kehadiran Bapak Ibu untuk bisa hadir ya, karena ini penting untuk kita ketahui dan kemudian nantinya kami berharap bisa diterapkan ke anak-anak. Jadi sebagai ucapan terima kasih pada pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan tentunya bisa tujuan kita ya mencerdaskan anak bangsa, dan tentunya pasti diawali dari diri kita sendiri. Ada mau disampaikan? Ada cukup. Dan untuk pertemuan kali ini kami